Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Terima kasih. Coba perhatikan kanan dan kirinya. Adakah teman kita yang tidak hadir hari ini? Tidak. Terima kasih atas anak-anak tadi bisa hadir semua. Bapak apresiasi. Dengan semangat belajarnya tetap diperhatikan. Mari kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah. Baik. Untuk itu, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita untuk bersatu dalam doa. Dan saya harap kepada si Jaya untuk membawa kita dalam doa. Silakan. Bapa kami, amin. Terima kasih banyak untuk para si Jaya. Ya, untuk menumbuhkan rasa nasional kita, mari kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional untuk maju ke depan untuk memimpin kita. Pada seluruh saudara itu, ambil sikap bersama. Bagaimana, masih ada semangat? Masih. Pada minggu yang lalu, pada hari yang lalu kita telah belajar tentang apa? Usaha manusia dalam menjaga. Apa saja itu? Kerja bakti, mengumpulkan sampah. Betul sekali. Bagaimana? Karena sampah itu adalah musuh kita. Betul sekali. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, sebelum kita masuk pada pembelajaran, kalian tahu apa itu panas? Bagaimana kalau dikatakan panas? Ada yang tahu panas? Misalnya, adik kita demam, dikatakan suhunya panas. Apakah panas itu bisa berpindah? Bisa. Bagaimana cara berpindahnya? Coba ada contoh yang konkret. Ada. Bagaimana? Contohnya bila dijemur pakaian yang basah, energi panas dapat berpindah di dalam pakaian itu. Betul sekali, persiapan. Nah, pada hari ini kita masuk pada tema 6, sub tema 1. Coba dibuka buku siswanya, yaitu tema 6-nya panas dan perpindahannya. Sub tema 1 yaitu suhu dan kalor. Tujuan pembelajaran kita, coba perhatikan di slide. Tujuan pembelajaran kita di sini adalah melalui pengamatan video dan mengerjakan LKPD, peserta didik mampu merangkum informasi dan bacaan teks dengan mencari kata-kata kunci secara cepat. Yang keempat, melalui kegiatan pengamatan dan mengerjakan LKPD, peserta didik dapat mempresentasikan hasil pengamatan untuk mengetahui macam-macam perpindahan kalor dengan benar. Bagaimana, masih semangat? Masih. Ya, silakan perhatikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-1 dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas muatan IPA. Sekarang coba kalian lihat ketiga gambar yang ada di hadapan kalian. Amati baik-baik ketiga gambar yang ada di hadapan kalian. Setelah kalian mengamati, apakah persamaan dari ketiga gambar ini? Kita bahas satu persatu. Gambar yang pertama ini adalah gambar anak laki-laki yang sedang berjemur di bawah matahari. Gambar yang kedua adalah gambar ibu yang sedang menjemur pakaian. Dan gambar yang ketiga adalah gambar sedang memasak air. Sumber energi panas yang pertama adalah matahari. Nah, energi dari matahari diperlukan oleh tumbuhan hijau dalam proses pembuatan makanan.
yang disebut dengan fotosintesis. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks pelajaran yang berupa informasi dari berbagai media cetak. Teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita itu disebut dengan teks eksplanasi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dan baca teks eksplanasi berikut ini. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana dengan video yang Bapak tampilkan? Apakah menarik? Naik. Apakah ada beberapa yang didapatkan dari pembelajaran di situ tadi? Bahwa ada 2 muatan, yaitu muatan apa? IPA dan Bahasa Indonesia. IPA dan Bahasa Indonesia. Sumber energi panas. Aku tadi 1 yaitu mata. Yang kedua api. Betul sekali. Yang ketiga listrik. Yang keempat Gesekan antara dua benda. berarti gesekan antara Dua benda. dua Benda. benda. Pada bahasa Indonesia apa? Yaitu menemukan kata-kata Kata-kata kunci. Jadi selanjutnya adalah menemukan kata kunci pada teks. Jadi anak-anak didik Bapak, di dalam kehidupan sehari-hari kita menemukan banyak sekali sumber-sumber energi. Kalau kita lihat matahari, itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat besar bagi kita. Kalau tidak ada matahari bagaimana? Apa yang terjadi? Gelap. Gelap. Apalagi apa yang terjadi? Muda. Mendung, hujan. Jadi ada lagi ini contoh konkret di sini. Apa ini? Ada kalian lihat ini? Di mana kalian lihat ini? Di rumah, di sekolah. Ini adalah seret Listrik. apa gunanya? Memanaskan air. Dipanaskan air. Saya ambil contoh, Bapak taruh di sini airnya. Terus Bapak masukkan ke dalam seret. Seterusnya kemana Bapak taruh? Dicok, dilis. Listrik. Nah, yang menjadi sumber panasnya apa? Listrik. Yang menjadi sumber panas adalah Listrik. Jadi listrik itu adalah sumber energi panas yang tertanya melalui tali masuk ke para seret, maka seret menjadi. Kita coba pegang nanti. Setelah beberapa menit kita coba pegang nanti itu panas berpindah dari sumber energi listriknya menjadi energi panas berpindah melalui tali masuk kepada seret. Nah, di situ nantinya airnya di dalam kan tadi dingin. Nah, berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Di dalam rumah kita masing-masing, apakah orang tua kita atau ada yang sudah pernah memasak air? Ada. Tunjuk tangan yang sudah pernah memasak air. Berarti semua. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita membantu orang tua di rumah untuk memasak air. Tentunya sebelum kita pergi ke sekolah, kita harus meminum air panas. Supaya apa? Supaya sehat. Sehat. Itulah contoh-contoh perpindahan panas. Karena kalau merupakan salah satu bentuk energi panas. Sedangkan untuk mengukur, tadi di sini Bapak coba pegang. Apa yang dirasakan? Coba rasa panas, coba dipegang. Ya, sini, coba dipegang. Contohnya dokter ya, tajam. Satu. Nah, panas. Nah, merasakan panasnya. Namun panasnya tidak dapat kita ukur. Kita hanya merasakan apa? Untuk mengukur temperaturnya kita menggunakan apa? Termometer. Ya betul sekali. Untuk mengukur panas, termometer.
Masih ada yang belum jelas? Tidak. Baik. Bapak akan membagi kalian dalam kelompok. Seperti kelompok kemarin ya, seperti tertutup ini. Jadi kita nanti akan melakukan untuk percobaan. Bapak nanti akan membagikan LKPD. Jadi coba kalian temukan permasalahan dari video tadi yang Bapak tampilkan. Ya, coba ditemukan nanti permasalahan apa yang ada. Permasalahannya adalah kita menemukan sumber energi panas. Yang kedua adalah kita menemukan kata fungsi pada teks eksplorasi, ya kan? Yang ketiga nanti kita melakukan percobaan perpindahan panas dari suhu yang tertinggi ke suhu yang lebih rendah dengan menggunakan alat. Dengan menggunakan apa? Alat. Ya kan? Lalu media percobaan es batu. Bagaimana? Bisa ditemukan masalahnya nanti? Bisa. Nah, sekarang Bapak membagikan LKPD. Ini nanti ketua kelompoknya untuk bisa menulis dan selanjutnya nanti dipresentasikan ke depan oleh semua anggota. Sudah semua melakukan LKPD? Sudah. Nah, perhatikan petunjuk pada LKPD-nya itu ada petunjuk LKPD di situ. Nah, ini dia. Nanti untuk percobaan ini, lakukan kegiatan berikut dengan termasuk kelompok dan ikuti langkah-langkahnya dengan berurutan. Siapkan alat bahan berikut. 3 buah wadah berikut pada semua. Semua ditunjukkan. Ini. Oke, bagus. Terima kasih. Semua sudah membawa. Kemudian es batu. Menambah es batu dengan ukuran yang sama dan pencahayaan waktu. Es batunya ini ya. Ini Bapak yang sediakan es batu. Namanya sama. Ini nanti. Ya. Kita ambil nanti. LKPD yang selanjutnya coba diperhatikan di situ. Perhatikan masing-masing kelompok. Nah, ini LKPD kita kan. Yang Bapak bagikan kan. Mari kita melakukan percobaan. Silakan. Saya berikan masing-masing kelompok sekarang masuk bawa wadahnya dan bawa semuanya. Masing-masing perwakilan. Ada 3 wadah silakan. Ambil, silakan. Dan peserta waktunya silakan ya. Siapkan peserta waktunya. Ya, semua. Dalam ya, silakan. Sembari itu kita biarkan dulu, biarkan proses alam untuk bisa menggunakan resiko dan yang kita sebagai sumber LKPD adalah ini. Ya, dan sudah kita masukkan kan? Yang satu di mana? Di bawah sinar matahari. Yang kedua, ini kan? Sudah ada peserta masing-masing kan? Nah, tapi di sini apa? Lemarinya kita gantikan dengan kardus. Yang kita catat di sini apa? Waktu yang diperlukan es menjadi air. Ya, kita silakan diskusikan LKPD yang ada. Silakan diskusikan LKPD. Ya, di situ di LKPD itu ditulis nama kelompoknya, nama-namanya. Silakan ditulis. Diisi dulu yang LKPD satunya. Nama kelompoknya. Misalnya kelompok 1, tulis kelompok 1. Namanya ada orang, tulis budaya, ini semua. Kemudian, ya, nah ini kan Indopanas. Nah, Indomie. Jadi itu artinya air yang dipanaskan dengan sumber energi panas adalah dari listrik menjadi mendidih. Ini juga apa ini? Ini apa? Mancing. Kalau kita bakar bisa. Nyala nggak? Nyala. Ini juga apa? Sebagai salah satu sumber energi panas. Panas. Saya akan mendiskusikan.
Ya, silakan dilakukan ya. Ya, jawab yang sama. Iya. Ya, apa dulu bacaan Indonesia? Ada kesulitan? Ya, ini ada kesulitan? Ada kesulitan? Ya, silakan. Ya. Ada kesulitan? Tidak. Ya, permisi. Cepat ya. Biar Bapak lihat hasil. Kalau udah bisa kita ambil, Bapak lihat hasilnya ya. Tadi bahan, nah ini yang perlu saya ini. Nah, silakan masing-masing perwakilan kelompok diambil semua, diambil stop pokoknya, ambil pokoknya, ambil pokoknya. Sesuai tadi hasil yang kemarin ya, kan yang dua, stop. Ya mana sudah, saya ambil, mana sudah. Ya ini stop, stop. Nah, silakan dicatat waktunya, dicatat waktunya di masing-masing. Tempelnya. Plus 34 22. Ini masih belum, hanya baru seperempat mencari. Berapa mana waktunya? 17 55 71 17 55 71 hanya setengah selesai aja. Hanya setengah ya. Sementara yang di mana yang dapat? Ini di mana? Mana waktunya? Tahu ya, 17 59 68. 17 59 68. Ini berapa ini? Harus seperempat mencair kan? Harus seperempat mencair. 16 37 ya. Ya kan saya tadi sudah menarik. Udah. Dan ya udah di sini kan ini. Nanti yang mana yang mencair cepat? Matahari. Kalau mencair semua kan? Catat waktunya. Yang di atas meja mana tadi? Ini mana waktunya? Sudah catat? Ya. Nanti yang ini baru ini setengah, ini baru seperempat. Ini dari mana tadi? Yang nomor ya kita akan isi jawaban. Nah, mari kita sembari menunggu yang lain, mari kita memberikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja. Silakan ke depan. Kelompok 4 yang di sini ya. Silakan kelompok lain nanti memperhatikan yang kalau ada masih kesalahan bukan yang saya rindukan. Pertama, kelompok 4. 1. Dengan nilai iya. 2. Kasih dulu. 3. Bagus dan tulis dulu. Ya, lanjut. Tentukan sumber energi panas dan manfaat dari sumber gambar di bawah ini.
Baik, mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok A. Ada pertanyaan? Iya. Jelas? Jelas. Kita kembali ke tempat. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk melakukan hasil kelompok. Ya. Yang lain memperhatikan ya. Ya, silakan. Nama kelompok 1 Dayak Sekian Dulu Makin Dulu Priok Primawan Nalala Kepala Sumber Energi Proses Fermentasi Langkah kedua energi panas digunakan dimanfaatkan. Langkah ketiga energi digunakan. Ya, baik. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Ada pertanyaan? Tidak. Ya, silakan kepada kelompok 1 untuk kembali ke tempat. Nama kelompok 2 1. Arif Idris Setiawan 2. Berman Rendang Dulu 3. Roy Exaldi Dulu 4. Johanan Bulele 1. Bacalah judul di atas sumber energi panas 2. Tulislah kata-kata kunci pada setiap paragraf. Paragraf pertama, energi panas sumber energi proses Fourier sistem. Paragraf kedua, energi panas matahari dapat menerangi bumi hingga udara di bumi hangat. Waktu yang diperlukan es menjadi air 17 menit 56 detik 89. 2. Di atas meja dalam kelas 17 menit 57 detik 8. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ada pertanyaan? Iya. Silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 untuk kamu. Nama kelompok 3 1. Undang Megasari Dahulu 2. Bersiarti Cumi Cumi Dulu 3. Bersalita Dulu April Jasmine Hatau. Lalu jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa bacaan judul di atas sumber energi panas? 2. Tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf. Paragraf pertama, energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada pertanyaan? Ya, silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan 337. Tepuk semangat. Pada percobaan tadi yang sudah dibuat, bahwa kita tarik kesimpulan bahwa yang cepat mencair yang berada langsung di bawah sinar matahari. Kenapa? Karena langsung matahari langsung menyinari es batu atau yang ada di wadah sehingga dia cepat mencair. Rata-rata tadi waktu yang dibutuhkan adalah 17 menit. Semua es batu yang di wadah yang di bawah sinar matahari sudah langsung mencair. Jadi apa? Air yang tadinya dia adalah bercup, maka dia telah mencair menjadi air seperti ini. Biasa. Yang di atas meja hanya 50% dengan waktu yang sama. Tidak ada pertanyaan? Iya. Sekarang Bapak bagi soal evaluasi dari pembelajaran kita hari ini, silakan dikerjakan. Tulis nama, nomor absennya masing-masing, ya. Silakan dikerjakan dan nanti Bapak akan memberikan penilaian pengetahuan kalian. Nanti Bapak sudah ambil penilaian sikap pada saat berdiskusi. Silakan ditanyakan kepada Bapak. Soalnya ada 6. Untuk soal nomor 1 dan nomor 2 silakan baca itu pada teks. Demikian juga soal 3, 4 ada teksnya. Soal
5 dan 6 itu adalah untuk dari pengetahuan umum. Nah, tema 6 sudah kalau pembelajaran 1 itu mengenai sumber energi panas. Nah, dari soal evaluasi yang Bapak periksa, yang Bapak bagikan tadi, hanya 2 orang yang mendapatkan nilai 80, 190, dan yang lain 100. Tentang untuk diri kita masing-masing. Nah, di sini Bapak merasakan pembelajaran kita hari ini berhasil. Dari soal evaluasi, semua peserta dari Bapak memahaminya, menyikapinya dengan baik, sehingga soal yang Bapak berikan yang 62 bisa dijawab dengan baik. Jadi, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Silakan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Ada yang mau memberikan pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan atau bagaimana? Di bagian apa dia menyenangkan? Tidak ada yang Sudah kalau materinya. Kemudian kita hari ini membawa beberapa media konkret yang ada di sekitar kita. Kita memakai media pembelajaran, kita memakai video pembelajaran, ya kan? Jadi kita terlibat aktif di dalam percobaan. Marilah kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Kita lihat adalah tema 6, subtema 1. Nah, kita pembelajaran 1 yaitu sumber energi panas. Apa sumber-sumber energi panas yang kalian ketahui? 1, Matahari. 2, 3, apa lagi? Media-media konkret yang ada di lingkungan kita. Kemudian kita tadi menemukan kata-kata kunci, ya kan? Itu eksplanasi. Kemudian kita menyimpulkan bahwa dari percobaan tadi bahwa es yang diletakkan di bawah sinar matahari. Bagaimana? Bagaimana? Cepat mencair. Kenapa? Karena panasnya tinggi, ya kan? Panas atau suhu kalornya tinggi. Panas atau kalor yang diterimanya tinggi. Untuk pembelajaran kita berikutnya, silakan dibuka buku tema 6, subtema 1 mengenai pembelajaran. Besok kita belajar itu, yaitu subtema 6, tema 6, subtema 1, pembelajaran 2 mengenai perbedaan suhu dan panas. Pembelajaran kita akan tutup. Jangan lupa di rumah nanti perhatikan bagaimana kita memasak air, memasak nasi orang tua kita membantu. Kemudian kita mendiskusikan besok hari tentang perbedaan suhu dan kalor. Silakan nanti baca-baca di rumah sebelum kita belajar besok. Yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran ke-2. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya harap kepada si Arif untuk memimpin kita dalam silakan Arif. Kita berdiri dalam Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pertolongan-Mu dari tadi hingga sampai siang hari ini. Amin. Nah, demikian saja pembelajaran kita hari ini. Silakan dikumpulkan semua peralatan-peralatan kita seperti sini, dan silakan ke kelas untuk membekal kita. Kita pulang dan besok belajar seperti biasa. Ke kelas. Surya Syabra, kalau untuk kita umat Selamat siang. Gagak, berdebat, terima kasih Pak.